Kepada yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawangsa, berdasarkan pernyataan Ibu mengistilahkan pasangan Prabowo dan Gibran seperti pasangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sekaligus sebagai menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat berlebihan dan menurut saya ini suatu pelecehan terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin. Ini adalah orang-orang yang suci. Karena apa? Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ambisi dan tidak gila jabatan, tidak zolim, sehingga beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Sementara Bapak Prabowo ini belum pernah memimpin negara dan dikenal sebagai yang ambisi untuk mengejar kekuasaan, walaupun berkali-kali gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan juga Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang ditakuti oleh setan kala itu. Sementara Prabowo ini orang yang berteman dengan setan. Ingat kejadian penculikan aktivis 98. Dan sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pintar yang dijuluki sebagai pintu ilmu. Kenapa disamakan dengan anak Presiden Jokowi, Gibran alias Samsul, yang dikenal bodoh, sombong, dan ngawur ini? Saya selaku zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima, tidak ikhlas, dan tidak ridho dunia wal akhirat atas pernyataan Ibu Khofifah. Dan kepada yang terhormat, yang mulia, para habaib, tuan guru kiai, ajengan, ustadz dan ustazah di seluruh Nusantara Indonesia yang mengetahui hal ini dengan ikhlas, bantu saya untuk mendesak Ibu Khofifah yang terhormat ini untuk mencabut dan meminta maaf secara publik atas pernyataannya. Dan kenapa jagoan Ibu Khofifah ini tidak disamakan kepada para tokoh wayang saja? Demikianlah pernyataan surat terbuka saya ini sampaikan kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa agar berkenan klarifikasi atas keliruan pernyataannya. Dan apabila tidak berkenan atas seruan ini, kepada para pemilih pemilu Pilpres 2024 yang terhormat, beragama Islam yang beriman dan bersyahadat, maka haram bagi kalian memilih paslon 02 karena sudah melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Keras. Ibu kalau mau ngocak, kalau mau ngelawak, jangan di situ Bu. Mendingan di stand up komedi itu. Beneran deh. Masa iya kaum milenial yang ibu dukung disamain sama Ali bin Abi Thalib? Setahu saya nih Bu, saya orang goblok Bu. Saya orang bego. Gak pinter-pinter amat yang namanya agama. Tapi saya tahu, saya pernah sekolah di madrasah. Yang namanya Ali bin Abi Thalib kagak pernah pakai jabatannya bapaknya atau bapak mertuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah Bu. Kan kita tahu Rasulullah jabatannya apa. Sepeninggal Rasulullah yang jadi pemimpin umat Muslim yang ngegantiin Rasulullah itu siapa? Kan kita tahu bukan Ali Bu, bukan. Ali mah nggak pernah pakai embel-embel nama keluarga. Ali nggak pernah pakai embel-embel nama Rasulullah. Kan kita tahu Rasulullah siapanya Ali. Keluarga kan. Bapaknya kan, biar kata bapak mertua, apa bedanya sama bapak bener? Jangan disamain Bu, ya Allah Bu, istighfar Bu, tobat bareng-bareng ya Bu, biar kita sama-sama jadi orang bener. Ya Allah, segala Abu Bakar As-Siddiq disamain sama yang ibu dukung tuh bapak senior yang ibu dukung. Kalau Abu Bakar dia ngabisin hartanya buat ngebantu Rasulullah buat kaum muslim, buat orang-orang muslim, ngebangun nih yang namanya agama Islam di jalan Allah sama Rasulullah, ngedukung dakwanya Rasulullah. Nah kalau yang kita tahu makan dia ngebanyakin tanah buat siapa? Buat diri sendiri. Baik-baik Bu, uruk tanah
Aduh beda bu, beda banget bu. Ibu dukung, boleh dukung. Saya juga ade, saya dukung. Tapi saya nggak gitu-gitu amat bu, nggak. Ih, sampai disama-samain sama sahabat Rasulullah. Beda bu, kesian. Kalau sahabat Rasulullah denger nih bu, bisa balik bakul bu, dipantatin nih bu. Boro-boro ditengok bu. Ngapa jadi disamain sama gue katanya. Ini orang nggak pernah baca sejarah, apa nonton bu. Makanya ya, biar kate seliweran tuh ya, tiap bulan puasa, tiap apa namanya sahur tuh kan ada di TV tuh bu, kisah Rasulullah. Nonton bu, nonton. Gue nih orang bego aja gue nonton mulu bu. Gue gak mau kelewatan, gue gak mau. Namanya biar kita tahu yang mana itu yang jadi Ali, yang jadi Umar, yang jadi Abu Bakar ya. Bagaimana sifatnya dia, kebaikannya dia, kesolehannya dia, bagaimana dia jadi sahabat Rasul tuh bu. Mendingan nonton bu, dikit 2 bulan lagi nih kita kan puasa nih bu nih, nonton nih bu. Makanya kalau sahur jangan langsung tidur ya bu ya. Aduh, jadi sekarang kelihatan deh nih bu, mata saya bu, biji mata saya nggak bisa ngelihat nih, bisa ngebedain warna. Tadinya gue buta warna bu, sekarang gue bisa ngebedain mana yang belau, mana yang abu-abu, mana yang belang-belang kayak zebra bu. Sekarang udah kelihatan, udah nggak susah lagi deh bu. Gue buat milih warna, buat milih presiden juga. Ya, tampaknya Ibu Khofifah dirujak habis oleh siswi SMP dan juga ibu-ibu yang barusan. Dan bahkan Padia, siswi SMP ini dengan lantang mengatakan bahwa haram memilih pasangan 02 karena melecehkan Rasul. Dan juga Padia ini menyuruh Ibu Khofifah menarik ucapannya dan minta maaf karena apa yang diucapkan ini tidak sesuai. Kita bayangkan saja bahwa Prabowo ini mempunyai masa lalu yang kelam. Kita tidak lagi bisa berbicara persoalan dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh Prabowo dengan kekejamannya di masa lalu. Dan kemudian hari ini Ibu Khofifah menyamakan dengan sahabat Rasul. Saya kira ini benar-benar miris. Apa yang diucapkan oleh Ibu Khofifah menjadi bumerang untuk dirinya, menjadi malapetaka untuk dirinya, karena tidak hanya rakyat yang mengecam dengan apa yang menjadi pernyataan Ibu Khofifah ini, tetapi banyak ulama-ulama, terutamanya dari kalangan ulama NU, yang tidak setuju dengan ucapan Ibu Khofifah, seolah-olah dibutakan dengan sebuah jabatan, seolah-olah dibutakan dengan uang. Sangat miris rasanya, karena kita tahu sendiri bahwa Ibu Khofifah ini dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dengan melakukan hal yang seperti ini dapat mencederai dan merusak nama NU. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih untuk adik kita Padia yang masih berstatus pelajar sebagai siswi SMP, tetapi kecerdasannya sudah luar biasa, peka terhadap situasi yang ada, dan berani dan lantang untuk menyuarakan sebuah kebenaran-kebenaran. Sangat mewakili suara rakyat. Saya kira adik Padia ini memang butuh support untuk bagaimana agar bisa lebih semangat dan terus menyuarakan apa yang menjadi haknya rakyat. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada hikmah dari video yang saya up. Dan sahabat-sahabat sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.